Ya, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih. Kita berjumpa kembali di dalam channel YouTube Tulus Raharjo. Dan dalam pertemuan kali ini topik yang akan kita pelajari bersama adalah doa untuk memahami mimpi. Doa untuk memahami mimpi. Mengapa topik ini begitu penting? Sebab kita harus sadari bahwa mimpi merupakan salah satu cara Tuhan berkomunikasi dengan umatnya. Tetapi sayangnya tidak semua orang dapat memahami arti mimpi. Nah, salah satu tokoh yang bisa memahami mimpi pada waktu itu adalah Nyonya Pilatus. Waktu dia dapat mimpi dari Tuhan, dia tahu maknanya dan dia memberitahukan kepada suaminya agar supaya nanti di pengadilan dia harus berhati-hati dengan Yesus sebab dia sudah mendapatkan mimpi tadi malam. Tokoh yang dapat mimpi dari Tuhan dan tidak memahami adalah Firaun. Dia dapat mimpi dari Tuhan tapi dia tidak tahu maksud mimpi itu. Tokoh yang lain adalah Nebukadnezar. Dia dapat mimpi tapi dia tidak bisa memahaminya. Ya, padahal mimpi baik yang dialami Firaun maupun yang dialami Raja Nebukadnezar itu sesuatu yang sangat penting. Di zaman modern seringkali kalau ada anak-anak Tuhan mendapatkan mimpi, dia juga nggak tahu artinya. Puji Tuhan kalau orang itu masih konfirmasi dengan hamba Tuhan. Kadang-kadang mereka pergi ke toko buku, cari buku primbon. Kadang-kadang ada yang pergi ke dukun, kadang-kadang ada yang pergi ke paranormal. Nah, artinya apa? Berarti mimpi yang diberikan Tuhan menjadi mubazir, menjadi tidak ada gunanya. Sehingga suatu kali Tuhan akan mengubah cara komunikasinya bukan lagi lewat mimpi, tapi lewat cara lain. Sebab komunikasi lewat mimpinya tidak berjalan dengan baik. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang mimpi? Yang pertama, yang Alkitab katakan lewat kitab Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang kedua, mimpi itu adalah karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Jadi menurut firman Tuhan, mimpi pertama adalah sebagai manifestasi dari kondisi jiwa, kondisi pikiran seseorang. Ya, dalam Alkitab terjemahan sehari-hari dikatakan begini, makin cemas, makin besar kemungkinan mendapat mimpi buruk. Ya, jadi lewat ayat ini kita belajar bahwa mimpi merupakan manifestasi dari kondisi terakhir manusia sebelum dia nyenyak tidur pada malam hari itu. Dalam kitab Yesaya diungkapkan seperti ini. Yesaya 29 ayat 8. Seumpama seorang yang lapar bermimpi, ia sedang makan, pada waktu terjaga perutnya masih kosong. Atau seumpama seorang yang haus bermimpi sedang minum, pada waktu terjaga sesungguhnya ia masih lelah, kerongkongannya dan masih dahaga. Jadi beberapa orang kadang-kadang gini, waktu mau berangkat tidur, dia lapar. Nanti di tengah-tengah tidur dia mimpi, dia makan. Tapi tetap lapar. Ada orang mau tidur, dia masih haus. Begitu dia tertidur, dia mimpi minum. Tapi rasa hausnya belum hilang. Ya, jadi kondisi terakhir sebelum seseorang tidur tadi adalah haus dan lapar. Maka seringkali nanti saat dia tidur, dia dapat mimpi minum, dapat mimpi makan. Ya, jadi jelas dari sini bahwa mimpi yang pertama adalah sebuah manifestasi dari kondisi terakhir manusia sebelum dia tidur. Yang kedua, apa itu mimpi? Mimpi adalah manifestasi dari pencurahan Roh Kudus yang diungkapkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Akan tetapi pada akhir nanti akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak laki-lakimu dan perempuan akan bernubuat, teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi mimpi menurut Kisah Rasul ini merupakan pencurahan Roh Kudus dalam hidup orang itu. Begitu Roh Kudus dicurahkan, maka orang tua bisa mendapatkan mimpi. Kata orang tua di sini adalah menggunakan bahasa Yunani adalah presbuteros, artinya orang tua bukan dari segi usia, tetapi orang tua rohani kita akan mendapatkan mimpi. Presbuteros akan mendapatkan mimpi, dan itu merupakan manifestasi dari Roh Kudus
yang memenuhi orang itu tadi. Yang ketiga, apa itu mimpi? Mimpi adalah manifestasi dari suara Tuhan. Jadi pada waktu Tuhan mau bicara sama kita pagi hari, kita sibuk kerja. Mau bicara sore hari, kita nonton sinetron mungkin. Mau bicara malam hari, kita masih banyak pekerjaan. Lalu Tuhan tunggu sampai nanti kita tidur, Tuhan bicara. Itulah yang diungkapkan dalam kitab Ayub pasal 33. Allah berbicara dengan dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila terbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Jadi bagian yang ketiga ini kita sedang membicarakan tentang pengertian mimpi, yang ketiga adalah manifestasi dari suara Tuhan. Karena Tuhan mau berbicara siang hari, sore hari, tidak ada waktu, dan kita sibuk dengan kehidupan sendiri, maka sementara tidur Tuhan bicara lewat telinga kita langsung. Disitulah yang disebut mimpi, sebab terjadinya malam hari pada waktu orang itu tidur. Bahkan manusia bisa saja tidur siang hari dapat mimpi. Ya. Jadi ini beberapa definisi mimpi yang kita sudah pelajari hari ini, bahwa mimpi adalah manifestasi dari jiwa manusia, manifestasi dari pencurahan Roh Kudus, dan manifestasi dari suara Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang ini, Pak, gimana kalau kita dapat mimpi dan kita tidak bisa mengartikannya, tidak tahu maksud mimpi itu apa? Ya, sebenarnya kalau kita bersungguh-sungguh minta tuntunan Roh Kudus, Tuhan bisa menunjukkan makna dan arti mimpi. Sebab mimpi adalah salah satu cara Tuhan berbicara. Dan seringkali Tuhan berbicara itu melalui budaya kita, melalui kebiasaan kita masing-masing. Ya, seperti contoh begini. Ya, dulu pernah saya mimpi sekali waktu saya sedang mendampingi Pak Arifin mengajar. Ya, selama ini setiap beliau ngajar saya sering diminta untuk mendampingi di sesi kedua. Nah, saya mimpi pada waktu saya mendampingi beliau ngajar, saya mimpi bahwa ada mahasiswa yang mengeluarkan kotoran. Ya, lalu saya bersihkan kotoran itu sampai dapat 2 ember. Nah, dalam budaya kami sebagai orang Jawa, kalau membersihkan kotoran dalam jumlah besar, itu akan dapat rezeki. Ya, mungkin suku bangsa lain tidak tahu maksud itu, tapi saya sebagai orang Jawa, saya ngerti bahwa ini maknanya. Lalu saya bawa dalam doa, Tuhan, kiranya kalau ini adalah cara Tuhan berbicara bahwa saya dalam waktu dekat akan diberkati, maka saya berdoa supaya Tuhan yang membuka jalan. Dan betul, saudara. Begitu saya mau pindah dari Bondowoso ke Bali, lalu ada satu anak Tuhan di Surabaya bertanya, Pak, saya dengar-dengar mau pindah ke Bali, Pak. Ya, iya saya pindah. Ya, Pak, saya bisa bantu uang pindahan, Pak. Mungkin Bapak butuh uang berapa gitu. Ya, saya kasih nomor rekening. Saya pikir dia ngasih 2 juta, 3 juta, sebab ongkos truk zaman itu 2.500.000. Ya, ternyata waktu saya cek di nomor rekening saya, masuk 100 juta. Itu pengalaman perdana saya mendapatkan berkat yang begitu luar biasa, 100 juta. Gimana caranya? Sebulan sebelumnya saya mimpi dan akhirnya betul-betul mendapatkannya. Ya, lalu saya langsung inden mobil R3 baru 2012 di kala itu. Ya, jadi maksud saya adalah Tuhan selalu memberi mimpi menurut budaya kita masing-masing, menurut karakter kita masing-masing. Mimpi yang diterima Yusuf beda dengan budaya kita. Makanya kakak-kakaknya Yusuf, begitu Yusuf mimpi, kakaknya tahu maknanya. Hanya kakaknya tidak suka aja dengan isi mimpi itu. Ya. Nah, oleh itu mari kita belajar dari Firaun. Begitu Firaun dapat mimpi dan Firaun tidak tahu arti mimpi, apa yang Firaun lakukan? Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Ya, berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi engkau telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Setelah Yusuf mendengar semua yang diceritakan Firaun, maka Yusuf menjelaskan arti mimpi itu beserta maknanya, beserta dengan teknis-teknisnya bagaimana mengamankan krisis ekonomi yang kelak bisa menimpa Mesir dan menimpa seluruh dunia di sekitarnya. Dan akhirnya bangsa Mesir aman di dalam kontrol Firaun dan juga di dalam kepemimpinan yang Tuhan percayakan lewat Yusuf.
Ya, artinya apa? Tuhan peduli dengan krisis ekonomi yang kelak terjadi. Tuhan peduli dengan krisis pangan yang kelak akan terjadi, dan Tuhan berbicara lewat mimpi. Ya. Contoh yang kedua, kita perlu belajar dari Nebukadnezar. Begitu dia mendapatkan mimpi, dia tidak tahu artinya. Apa yang dia lakukan? Nebukadnezar cari seorang yang bisa menerjemahkan mimpi. Dan dia sudah cari semua orang pintar di negerinya dan tidak satupun bisa menerjemahkan mimpi itu. Ya, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Rahasia yang ditanyakan Tuanku Raja tidak dapat diberitahukan kepada Raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di surga, Daniel berkata, ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Jadi, Nebukadnezar berusaha sedemikian rupa sebab dia gelisah dengan mimpinya. Bahkan saking gelisahnya Nebukadnezar itu lupa mimpinya itu apa. Saudara bisa bayangkan, tidak mudah bagi Daniel menerjemahkan mimpi ini sebab yang bermimpi sendiri sudah lupa. Tetapi yang bermimpi yang sudah lupa ini marah jika tidak ada yang bisa menerjemahkan mimpi. Dan waktu itu ancamannya ada, jika tidak ada yang bisa menerjemahkan mimpi, maka semua orang berilmu di negeri itu akan dibunuh semuanya. Tetapi luar biasa bahwa rahasia mimpi Nebukadnezar telah disingkapkan Tuhan kepada Daniel di waktu malam. Sehingga Daniel menyampaikannya itu. Jadi dalam hal ini, Daniel selain bisa menerjemahkan mimpi, Daniel akhirnya dimuliakan Tuhan, mendapatkan kedudukan yang tinggi di negeri itu, termasuk Sadrah, Mesak, Abednego juga mendapatkan kedudukan itu, karena berkat lewat Daniel menerjemahkan mimpi. Jadi, sementara bisa disimpulkan begini, kalau kita anak-anak Tuhan mendapatkan mimpi, kita mesti berdoa, Tuhan apa arti mimpi ini? Jika sudah berdoa belum mendapatkan jawaban, maka jangan lupa tanyakan kepada hamba Tuhan. Ya, mungkin ada beberapa hamba Tuhan yang secara spesifik kadang-kadang peka dalam menerjemahkan mimpi, karena mungkin saking itu dibutuhkan dalam pelayanannya. Ya, tanpa menghakimi hamba Tuhan yang lain, ya kadang-kadang ada yang peka, kadang-kadang yang tidak, mungkin karena itu tidak diperlukan dalam kehidupannya. Ya, nah, dalam kitab Tawarikh dikatakan begini, dengar hai Yehuda dan Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Jadi salah satu cara yang Tuhan berikan agar supaya para raja, siapapun pejabat di zaman itu sampai zaman sekarang ini, jika ada sesuatu yang sulit dipahami, mungkin karena mimpi sulit dipahami, maka tanyalah kepada abdi Tuhan, nabi Tuhan yang ada di sekitar kita. Maka Alkitab menjanjikan percayalah kepada nabinya dan kamu akan berhasil. Ya. Kalau Nyonya Pilatus mimpi, ternyata dia langsung mendapatkan maknanya dan artinya, sehingga dia tinggal menindaklanjuti semuanya itu. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya sendiri beberapa kali mendapatkan petunjuk Tuhan lewat mimpi. Waktu sebelum saya meninggalkan Ambon tahun 99, saya dapat mimpi dan ternyata mimpi itu betul. Dan dalam pelayanan-pelayanan seringkali diperhadapkan bahwa jemaat mendapatkan mimpi. Ya, sehingga kita sebagai hamba Tuhan mesti berdoa, Tuhan beri hikmat, beri kemampuan untuk memahami apa arti mimpi jemaat itu tadi. Nah, sebagai contoh, saya mau saksikan tentang waktu itu ada seseorang yang mimpi begini. Dia telepon saya dan berkata gini, Pak Tulus, saya itu tadi malam bermimpi dan setelah mimpi itu saya sangat gelisah. Ya, saya tanya, apa mimpimu? Saya itu diajak teman saya untuk membeli sebuah rumah susun. Ya. Dan rumah itu adalah rumah susun 9 lantai. Dan setelah sampai di lantai ke-9, itu saya dijatuhkan dari lantai 9 itu tadi. Setelah kita berkumpul dalam doa sesaat, lalu saya sampaikan bahwa arti mimpimu berbicara tentang kamu mesti hati-hati dalam usahamu terakhir ini. Sebab angka 9 ini akan berbicara tentang jumlah uang yang akan ditipu dalam hidupmu. Jadi hati-hati terakhir ini dengan siapa saja kamu sedang bisnis, supaya angka 9 ini betul-betul jangan menimpa dirimu. Ternyata betul.
Ya, dia sedang bisnis dengan seseorang yang mencakup angka 9 miliar. Ya. Dan akhirnya setelah dia berhati-hati, dia mengupayakan agar supaya angka 9 miliar itu bisa kembali. Puji Tuhan, dia membuat surat perjanjian di depan notaris bahwa 4,5 miliar dikembalikan di tahap awal, dan yang 4,5 miliar kemudian akan dikembalikan yang berikutnya. Kalau saja dia tidak mendapatkan mimpi, dia akan terus bisnis dengan orang itu tadi. Tapi karena dia mendapatkan mimpi, dia berhenti partner sama orang itu tadi yang dalam mimpi menjatuhkannya. Sehingga dia aman dari semuanya itu. Contoh yang kedua, saya mau ceritakan, ada jemaat waktu itu mimpi begini. Dia SMS saya zaman itu, "Shalom Pak Tulus, saya tadi malam mimpi. Dan selama 2 hari itu berturut-turut dapat mimpi. Hari pertama saya mimpi diberi baju putih oleh gereja. Hari kedua, saya mimpi diberi burung 2 ekor dari gereja. Lalu setelah berdoa, saya artikan bahwa mimpimu artinya adalah baju putih itu artinya peneguhan supaya kamu cepat-cepat melayani. Jangan menolak untuk melayani." Ya. Burung 2 gereja itu tadi artinya kamu dengan istrimu harus berdua melayani. Itu burung yang sepasang, burung merpati sepasang tadi berbicara kamu sebagai sepasang. Jadi kamu ini sudah lama saya dengar menunda-nunda untuk melayani Tuhan. Tapi sekarang waktunya. Jangan terlambat, sebab kalau terlambat, kamu bisa berurusan dengan Tuhan. Dan betul-betul itu terjadi dan orang itu melayani Tuhan sampai hari ini. Yang ketiga, saya mau ceritakan satu mimpi lagi. Ya, sekali waktu ada jemaat yang sedang kami doakan karena terakhir-terakhir satu keluarga ini sedang mengalami kesulitan keuangan. Ya, jumlah tunggakan kepada distributor juga belum terbayar. Ya, kartu kredit juga belum terbayar dan cicilan di bank juga tidak terbayar. Ya, sehingga akhirnya dalam kondisi darurat itu dia menggunakan jasa rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Nah, setelah bertemu dengan saya, kami arahkan, kami doakan, terus-menerus kita doakan agar supaya berhenti cari pinjaman-pinjaman itu dan bekerja keras supaya utang-utangnya bisa lunas. Dari hutang yang lebih dari 1 miliar, itu tinggal kurang sekitar 200 juta. Nah, waktu kurang 200 juta, orang ini mimpi. Mimpinya begini, "Pak Tulus, saya mimpi sore tadi didatangi seorang tamu. Tetapi justru tamu itu setelah saya persilakan duduk, dia menghilang. Dan saya rasa takut dan khawatir setelah dapat mimpi itu. Lalu saya artikan mimpi itu bahwa gini, ya Tuhan sudah menolongmu, ratusan juta utangmu sudah terbayar. Sekarang tinggal 200 juta saja. Hati-hatilah jika dalam waktu beberapa hari ke depan ini ada seorang rentenir datang ke rumahmu, datang ke tokomu, nawari pinjaman lagi. Kalau sampai nawari pinjaman lagi, kamu akan terperosok lagi ke dalam jurang itu. Beritahu dia, nanti kalau dia berbuat itu lagi, nawarkan lagi, tolak. Ya, lebih baik kita dimarah, dimaki-maki sama supplier atau dimaki-maki sama penagih utang daripada kita terlilit lagi dalam rentenir. Puji Tuhan, keluarga ini taat dengan apa yang saya sampaikan, dan betul, beberapa hari kemudian didatangi rentenir tadi, nawarkan pinjaman dengan bunga yang diturunkan. Ya. Jadi lewat 3 kesaksian mimpi ini semakin meneguhkan saya sebagai hamba Tuhan maupun orang-orang yang mendapat mimpi bahwa mimpi merupakan salah satu cara komunikasi Tuhan kepada kita, memberikan petunjuk tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu sebelum kita nanti berdoa bersama-sama, ya, Bapak Ibu bisa mendengar kesaksian dari keluarga Bapak Ibu Suwandi dari Denpasar. Saya merasa ini spesifik karena keluarga ini mendapatkan pemulihan dari Tuhan secara menyeluruh dari kehidupannya. Setelah keuangannya dipulihkan Tuhan, satu keluarga ini bersama dengan saya di beberapa tahun yang lalu kami pergi ke Israel bersama-sama dan mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik. Dan keluarga ini agak spesifik karena gini, mendapatkan tuntunan mimpinya itu berkali-kali dan itu betul-betul petunjuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu akan dengar kesaksian pendek, habis itu baru kita akan berdoa bersama-sama. Shalom, kami dari keluarga Bapak Suwandi mau bersaksi mengenai kebaikan Tuhan, di mana
Bapak dan Ibu kami sering mendapatkan mimpi dan penglihatan dari Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa dari mimpi dan penglihatan yang diberikan oleh orang tua kami, Tuhan masih sayang pada kami. Cuma memang kami tidak bisa menerjemahkan arti mimpi tersebut. Nah, kami menanyakan mimpi dari orang tua kami kepada Bapak rohani kami, yaitu Bapak Tulus Raharjo. Beliau yang sering menerjemahkan arti mimpi dan juga penglihatan yang diberikan Tuhan kepada orang tua kami. Demikian kesaksian saya akan dilanjut oleh orang tua kami. Shalom. Nah, memang benar anak saya yang bilang bahwa masalah mimpi, saya sering tanya, apa artinya mimpi itu Pak? Nah, terus Pak Tulus menerangkan bahwa mimpi itu seperti ini. Semuanya itu berkat dari Tuhan, sehingga saya diberkati sekeluarga maupun anak-anak saya, menantu saya mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Ya, Bang. Ya, juga saya sering mimpi juga saya sering tanya pada Pak Tulus, pada Pak Tulus, yang mimpi itu semuanya dari Tuhan. Kalau lagi ingat, tapi kalau tidak ingat katanya Pak Tulus, ya sudah, biar kalau tidak ingat jangan diingat-ingat, Diabaikan saja. diabaikan saja. Itu dari Pak Tulus. Itu kesaksian saya pada malam hari ini. Sebenarnya kami serahkan Tuhan dalam nama Yesus. Ya, terima kasih untuk Pak Tulus untuk doa-doanya. Mama Papa selalu bermimpi. Pasti tanya sama Bapak rohani kami yaitu Pak Tulus. Terima kasih doa-doanya dan selalu diberkati Tuhan di keluarga ini. Terima kasih banyak. Kira-kira contoh apa mah yang biasanya dikasih tahu sama Pak Tulus, Mama mimpi apa yang Mama ingat lah sekarang ini, coba dibagikan. Kira-kira mimpi apa, terus kemudian penjelasannya Pak Tulus itu seperti apa, dan apakah itu sesuai nggak dengan yang terjadi tanda tersebut. Baik. Kemarin ya beberapa hari yang lalu saya mimpi pertama itu saya mimpi minum es dengan pakai sedotan di gelas. Saya berdiri, terus ada Jokowi itu lewat nanya sama saya, minum apa itu? Es Pak, coba saya. Dan itu Pak Jokowi, perasaan saya. Nah, hari habis itu saya mimpi ada gempa, rumah semua goyang. Saya sambil lari-lari, sambil teriak gempa. Terus rumah yang sebelah kanan saya itu atapnya itu jatuh semuanya, rubuh. Tapi rumah yang saya tempat ini enggak apa-apa, tekar misalnya. Ya. Tapi goyang semua, cuma enggak sampai jatuh yang rumah yang sini. Rumah tetangga yang jatuh. Rasanya Pak Tulus. Penjelasannya Pak Tulus. Nah, katanya Pak Tulus mau dapat berkat dari luar, mau dapat berkat, tapi ada goncangan gitu Pak Tulus. Gitu. Nah, itu kan mimpi yang dalam waktu dekat. Kira-kira ada nggak Pak yang sebelumnya atau Mama yang diingat mimpinya yang ini, yang sudah terjadi dan kejadiannya juga sudah terjadi gitu. Kira-kira gimana gitu? Ya, waktu itu saya bermimpi. Nah, saya mimpi itu anak saya ini Ervin, saya bilang waktu keluar saya lihat kok banyak kayak reok, banyak apa gitu. Terus habis itu saya bilang gini, Ervin kamu masuk aja. Tapi anak saya tuh
nggak mau masuk. Nah, terus akhirnya keluar, dia kelihatan gitu takut, terus dia masuk. Tapi kalau Dani enggak, dia ada di dalam. Itu. Terus saya tanya sama Pak Tulus, kata Pak Tulus, wah itu pasangan dari luar itu, berhati-hati di dalam rumah tangganya anak saya, antara Ervin sama Dani. Akhirnya benar, kenyataan memang bikin goncangan, tetapi Tuhan selalu menopang dan selalu tetap bersatu anak saya sampai sekarang ini. Saya puji Tuhan, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa semuanya itu dipulihkan anak saya Dani antara dengan Ervin. Saya mengucapkan syukur pada Tuhan. Yes, Ya, demikian kesaksian dari keluarga kami dengan Bapak dan Ibu Suwandi menjadi narasumbernya. Kiranya Tuhan memberkati. Ya. Jadi Bapak Ibu kiranya dapat berkat secara sungguh-sungguh dari kesaksian keluarga Bapak Suwandi dan Ibu Suwandi yang ada di Denpasar ini. Sebab keluarga ini betul-betul dipulihkan Tuhan dan sekarang sudah menjadi berkat bagi banyak orang, anak cucunya semuanya diberkati oleh Tuhan, dan biarlah kesaksian dari keluarga ini akan memberkati kita. Ya, oleh karena itu, lewat topik doa mengartikan mimpi ini, saya rindu supaya ibu bapak semua sebagai anak-anak Tuhan, dan jika kemudian hari mendapatkan mimpi dari Tuhan, di follow up dengan benar. Doa, kalau perlu puasa, tanya sama Tuhan. Kalau belum jelas juga, tanya sama hamba Tuhan makna dan arti mimpi itu. Siapa tahu itu petunjuk Tuhan untuk bisnis kita, untuk usaha kita, untuk anak cucu kita. Ya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, kalau ada di antara ibu bapak yang terakhir-terakhir ini mendapatkan mimpi dari Tuhan, dan kita belum tahu apa maksudnya, mimpi yang Tuhan berikan ini, saya sebagai hamba Tuhan mau berdoa untuk bapak ibu semua. Ya, makanya mari kalau akhir-akhir ini mendapat mimpi dan belum mendapatkan jawabannya, angkat tanganmu, kita akan mau berdoa. Ya, haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Kami telah memahami apa makna dan arti mimpi. Mimpi kadang-kadang memang hanya merupakan manifestasi jiwa kami, kadang-kadang merupakan manifestasi dari Roh Kudus, kadang juga merupakan petunjuk Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, teman-teman hamba-Mu ini yang sedang mengangkat tangan, yang beberapa waktu terakhir mendapatkan mimpi dan sampai hari ini belum mendapatkan arti dan maknanya. Hari ini hamba melepaskan berkat di dalam nama Yesus. Roh Kudus curahkan dalam hidupmu. Roh Kudus akan dicurahkan dalam hidupmu supaya engkau memahami arti mimpi ini. Dan oleh arti mimpi ini, engkau akan mendapatkan tuntunan Tuhan dan petunjuk Tuhan. Sehingga kalau mimpi ini berhubungan dengan bisnismu, berhubungan dengan keluargamu, berhubungan masa depanmu, Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiranmu. Seperti Fir'aun dapat mimpi, seperti Nebukadnezar dapat mimpi, Yusuf menerjemahkannya, Daniel menerjemahkannya, dan akhirnya kerajaan ini menjadi aman. Karena ada tuntunan Tuhan lewat mimpi, dan ada Nabi Tuhan yang menerjemahkannya. Demikian juga Bapak Ibu semua. Kalau ada pergumulan yang berat, dan Tuhan memberimu mimpi, Tuhan memberikan arti juga dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan menunggu arti dan makna setiap mimpi yang Tuhan berikan ini. Haleluya, haleluya, amin. Ya, kiranya kesempatan belajar bersama tentang mimpi ini akan terus memperdalam kita. Ya, saya baru tahun 2013 memiliki topik khotbah. Sepanjang hidup saya baru 2013 setelah puluhan tahun jadi hamba Tuhan punya khotbah itu tentang mimpi. Dan rata-rata orang-orang yang mendengar khotbah saya umur 60, umur 70 dia berkata, seumur hidup Pak, saya baru kali ini dengar khotbah tentang mimpi. Jadi mungkin ini topik yang tidak familiar dalam hidup kita, tapi mulai hari ini mari kita pahami bahwa mimpi bisa merupakan salah satu cara Tuhan berkomunikasikan dengan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.